Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto berikutnya ya. Ada beberapa hal yang saya akan ingin update juga. Tadi kita sudah sempat juga update di grup Telegram. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum join channel Telegram di sini, silakan join, feel free to join. Ada grup diskusinya juga. Jadi teman-teman bisa langsung diskusi dengan ya teman-teman kripto juga gitu ya. Mungkin mendapatkan teman baru juga ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai hal ini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, nanti kita akan bahas mengenai berita-berita terbaru market kripto. Ada event juga, maupun nanti kita akan membahas salah satu drama selanjutnya gitu ya di kripto. Mungkin kita akan langsung masuk aja untuk update kriptonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan lihat di mana market saat ini mengalami penguatan ke level 17.300, walaupun di hari ini market masih lebih ke arah sideways ya, cenderung lebih sideways. Ethereum di level 1334. Kita mungkin lihat ke altcoin ya, banyak altcoin cenderung lebih mengalami koreksi karena kemarin lagi mengalami kenaikan yang besar. Altcoin dalam beberapa hari terakhir cukup performing gitu ya, jadi cukup masuk akal ketika altcoin mengalami koreksi dan Bitcoin lebih ke arah sideways. Kita lihat Aptos mengalami kenaikan 34%, Apecoin 2%, Chilis 5%, GMX 4%, dan masih beberapa kripto lainnya masih cukup strong atau masih cukup kuat. Namun kalau kita lihat banyak yang mengalami koreksi juga gitu ya. Yang seperti kita lihat di layar. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed index kita di level 26, market masih rata-rata masih fearful juga. Kita akan langsung masuk ke dalam berita. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa hari terakhir Solana cukup mengalami rally yang cukup besar ya. Mungkin kita lihat di sini. Solana. Nah, di sini kita bisa lihat Solana ini mengalami kenaikan cukup lumayan. Kita lihat ke time frame 4 jam. Nah, ini kita lihat dari sini. Ini mengalami kenaikan cukup besar. Bahkan ini pas resistance-nya dia, sampai kita bahas ini menjadi resistance. Tapi dia breakout. Dan ini kenaikan cukup besar sekitar 29%. Ya, 29% dalam beberapa hari terakhir, 1-2 hari terakhir. Dikarenakan apa? Ini baru keluar beritanya gitu ya. Solana will be incorporated into Google Cloud. Ya sebenarnya ini udah berita cukup lama juga gitu ya. Tapi ini cuma lebih karena di-confirm dia masuk ke dalam Google Wallet, Google Pay, lalu team is assembled in Palo Alto. Jadi mungkin besar ya karena Solana bekerja sama dengan Google seperti itu. Dan ya ini yang menariknya dari Solana sendiri. Dan ini menjadi perdebatan juga. Solana mengalami koreksi yang begitu parah ya. Kalau kita dari secara harganya, namun yang ini kita lihat secara fundamental mungkin ya masih ada gitu ya. Dari ekosistemnya, saya rasa ya beberapa ekosistemnya masih layak dipertahankan dan masih bisa dipakai decentralized application-nya. Dari secara network pun Solana masih kita lihat seperti Google masih mengadopsi Solana pun ini cukup menarik juga gitu ya. Walaupun apakah dibeli di harga sekarang, saya rasa tidak gitu ya. Mungkin menunggu further pullback atau pullback yang lebih dalam dari Bitcoin sendiri untuk teman-teman yang lebih interested ke dalam investasi gitu ya. Jadi bukan saatnya untuk kita beli saat ini. Nah, kita akan review berita market hari ini, dimana kalau kita lihat big eventnya itu udah lewat. Sebenarnya ini kalau kita lihat Fed, ini saya zoom sedikit ya. Nah ini teman-teman bisa kelihatan Fed Chairman Jerome Powell speaks. Jadi ada pidato, ini jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan ini sebenarnya sudah terjadi gitu ya. Bagaimana pergerakan market, nanti kita akan lihat secara Bitcoin-nya sendiri. Namun nanti kita bahas dulu beberapa berita baru juga. Yang pertama ini berita cukup negatif. Nepal orders internet service providers to block crypto-related website and apps. Belum tahu apa alasannya gitu ya. Namun ya satu negara lagi, Nepal ini mulai blocking ya. Mungkin masih bisa pakai VPN, tapi ya beberapa crypto provider ataupun mungkin ya website ataupun exchanges ini diblok. Nah, kita akan membahas mungkin yang lebih menarik ya. Yang lebih menarik ini mengenai Genesis, DCG, Gemini gitu ya. Kita sempat bahas di beberapa video terakhir di sini ya. Isu DCG, lalu kita sempat membahas ancaman baru untuk kripto juga. Nah, ini update-nya gitu. Karena kan tanggal 8 Januari yang sebelumnya harusnya dibayar oleh si DCG ataupun si Barry Silbert ya sebagai CEO, udah lewat deadline-nya. Nah, sekarang bagaimana? Ini dari si Cameron Winklevoss atau founder dari Gemini gitu ya. An open letter to the board of DCG. Jadi untuk board of DCG-nya intinya adalah ini mengenai
si Barry Silbert gitu ya, bahwa kalau menurut si Cameron Winklevoss ini Barry Silbert ini nggak bertanggung jawab gitu ya, dan dia melakukan beberapa kesalahan. Ya saya cukup rekomend teman-teman mungkin membaca gitu ya hal ini, walaupun ini dalam bahasa Inggris ya, tapi dia membahas lebih detail lagi, di mana ya banyak kerugian. Kalau tidak salah dia ada mention berapa banyak orang yang terkena kerugian ini gitu. Oh, di sini 340.000 earn users. Jadi 340.000 orang yang menggunakan fitur earn di game ini, ya ini dia bisa bilang ditipu gitu ya dari Genesis. Dia membahas tentang apa yang terjadi gitu ya. Intinya yang terjadi adalah Genesis memberikan dana ya senilai 2,36 miliar dolar ke dalam Three Arrows Capital, 3AC. Kalau teman-teman yang mengikuti kripto ini tahu, 3AC ini adalah salah satu venture capital yang sangat menginvestasi, mereka punya funding ke dalam ekosistem Luna. Namun teman-teman tahu apa yang terjadi di Juni 2022, di mana Luna mengalami crash besar, 3AC pun bangkrut kan dalam beberapa bulan berikutnya. Dan ini membuat domino effect-nya ke dalam Genesis, walaupun nggak secara langsung. Namun saat ini kita bisa lihat bahwa Genesis DCG ini lagi dalam proses gitu. Ini ada lebih detail lagi mengenai hal-halnya. Intinya Genesis ini sebenarnya karena 3AC mengalami kebangkrutan, mereka ini minus senilai 1,2 miliar dolar gitu ya. Lalu di sini dia membahas tentang beberapa hal lagi mengenai public lies atau kebohongan publik gitu ya. Lalu kita lihat juga di sini private lies ya, yang lebih pribadi, accounting fraud atau penipuan dari accounting dan lain-lainnya gitu. Nah, intinya apa? Di sini lebih detail lagi. Nah, intinya kalau kita dari sini the path forward atau jalan ke depannya bagaimana? Intinya sebenarnya si Cameron Winklevoss ini atau Gemini masih mau ya, karena mereka punya funding tuh nyangkut di dalam DCG, di dalam Genesis gitu ya. Jadi mereka mau nggak mau ya harus mungkin masih incorporate atau masih bekerja sama gitu ya. Namun permasalahannya mereka lebih ke arah ke CEO-nya adalah si Barry Silbert, dan mereka meminta ya dengan letter inilah istilah untuk pemecatan lah untuk si Barry Silbert sendiri secara open letter ke publik. Intinya seperti itu. Kita belum tahu responnya juga, tapi ini cukup menarik kita mengikuti hal ini ya. Nah, jadi kira-kira itu. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal untuk market. Nah, ini kita lihat ya. Saat ini Bitcoin menguat ke daerah 17.345 ya. Saya ada mention, kalau teman-teman lihat dari sini nih ya, saya ada mention di sini di grup Telegram. Makanya teman-teman kalau join grup Telegram pada saat kita aktif lumayan gitu ya. Di sini hari ini jam 9 Jerome Powell akan ada pidato gitu ya. Di sini kita sudah mention. Lalu di sini ada analisa teknikal lah. Analisa teknikal apa yang bisa apa yang kemungkinannya bisa terjadi gitu ya. Dimana kita melihat kemungkinan bahwa Bitcoin ini bisa mengalami pump dulu gitu ya. Kita melihat ada sedikit penguatan, mungkin bisa ke area 17.400, 17.500, masih sesuai dengan yang kita bahas gitu ya. Jadi ini bisa dibilang double tap. Kemarin kita membahas bahwa Bitcoin potensi mengalami penguatan ke daerah 17.400, tipis ya. Sebenarnya kalau kita dari sini Bitcoin berhasil ke daerah 17.398 gitu. Jadi beda $2 saja. Bisa dibilang 17.400 gitu ya. Namun saya rasa untuk kali ini mungkin ini kita akan membentuk sedikit higher high di sini. Yang banyak mungkin orang-orang udah mulai shorting di area ini gitu ya. Tapi di sini kita malah menembus dulu dan mungkin hit beberapa liquidation price di atas ini untuk kenain stop loss orang-orang yang mulai membuka posisi awal. Baru dari situ market mungkin akan sedikit mengalami pullback gitu ya. Mungkin ke area 16.900. Ini yang kita bahas secara time frame atau plannya gitu ya. Kembali lagi ini analisa pribadi. Jadi disclaimer on and do your own research juga ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Ya, pullback kenapa terjadi? Karena ini cukup kuat ya. Penguatan Bitcoin ini cukup kuat gitu ya. Namun biasanya pada saat penguatan kuat di sini kita membutuhkan pullback yang lumayan lah. Jadi kita bisa lihat dari sini kalau misal market pullback sekitar 2%, ya ini cukup besar. Namun ini cukup sehat ke dalam market lagi istilahnya ya. Jadi market mulai volatilitasnya mulai tinggi lagi, dan ini akan membuat Bitcoin mungkin potensi testing ke area atas sini, level 18 ribuan yang kemarin kita bahas juga. Ya ini secara time frame bukan jarak jauh, tapi mungkin ini dalam beberapa minggu ke depan.
ya. Tetap saya ingatkan juga CPI ini akan terjadi di minggu ini, hari Kamis gitu ya, 2 hari lagi. Jadi ini mungkin bisa determine market crypto atau menentukan market crypto juga. Mungkin dia bisa pump besar pada saat CPI mulai positif juga. Karena biasanya misalnya kita kalau liatin Standard & Poor's Index atau saham Amerika gitu ya, mereka akan tendensi mengalami pump besar pada saat macroeconomic indikator ini positif. Ya, salah satunya sebenarnya CPI. Gitu ya. Saat ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini, Standard & Poor's Index pun berada di level support. Ya, walaupun ini antara support maupun dia mau breakdown lah gitu ya. Namun ini kita bisa lihat balik ke daerah Bitcoin. Ya. Di sini kita bisa lihat ini buat trigger liquidation area di atas ini. Target kita mungkin kisaran level 17.400 sampai 17.500. Hit level ini baru mengalami pullback sedikit ke level 16.900. Kalau hal ini bisa terjadi, gitu ya. Di sini ada level juga sebagai crucial level yang kita bisa lihat juga. Ini area 17.534. Ya. Jadi ini untuk analisanya. Selanjutnya kita akan lihat juga untuk Bitcoin dominance. Oke, kita bisa lihat di sini di mana Bitcoin relatif lebih sideways gitu ya. Altcoin mengalami koreksi, tapi di sini Bitcoin dominance masih cukup bertahan. Sebenarnya ini tendensi lagi, kita bisa lihat bahwa ini penguatan dari altcoin gitu ya. Walaupun Bitcoinnya juga nggak terlalu pump, namun ini penguatan dari altcoin, dan ini memang dia konsolidasi di area yang kita sempat bahas, crucial level juga untuk Bitcoin dominance. Nah ini teman-teman bisa lihat juga kan, dimana kita belum closing, sebenarnya belum closing atau full breakdown ke bawah. Dari daily candle pun kita masih di dalam level supportnya juga gitu. Jadi ini possible sebenarnya ada sedikit pullback di sini, dimana mungkin Bitcoin mengalami koreksi tapi altcoin mengalami koreksi lebih besar gitu ya, baru mungkin potensi untuk breakdown seperti ini kalau market mulai mengalami kenaikan. Ya, ini hanya sebuah prediksi juga untuk Bitcoin dominance. Ya, jadi ini kita bisa lihat untuk Bitcoin sendiri ya. Salah satu hal juga, salah satu skenario yang saya lihat ya, mungkin pullback ini bisa terjadi, dan apa yang bisa membuat market mengalami kenaikan atau volatilitas besar ini mungkin dikarenakan CPI. Kalau memang hal ini terjadi dengan market sentimen positif, kalau CPI sesuai dengan ekspektasi, mungkin nanti besok kita akan bahas lebih detail mengenai CPI. Namun untuk hari ini kita lihat untuk hal Jerome Powell sendiri, speech-nya Jerome Powell. Ya, jadi kira-kira mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.